Halo guys, kembali lagi di channel kita di Balik Kalimantan. Hari ini kita akan membahas lagi seputaran Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, tentang cerita karomah Datu Sanggul guys. Syekh Muhammad Abdus Somad atau yang lebih dikenal sebagai Datu Sanggul adalah seorang ulama besar di wilayah Tatakan, Tapin Selatan, Kalimantan Selatan. Di tangannya lah agama Islam dapat menyebar di wilayah Kalimantan Selatan ini. Syekh Muhammad Abdus Somad hidup sekitar abad ke-18 Masehi. Konon, Syekh ini berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, sehingga ada yang menyebut dia dengan sebutan Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Kemudian dia melanglang buana menuntut ilmu, sampai akhirnya menuntut ilmu ke Kalimantan, bermukim di Tatakan kepada seorang yaitu Datu Suban. Setelah mendapat restu dari ibunya, dia berlayar kemudian melalui Selat Bangka, sehingga dia berguru ke Datu Suban. Namun ada riwayat lain juga yang mengatakan bahwa beliau keturunan Dayak Bakumpai dari ibu yang bernama Samayah binti Sumandi, di mana Samayah binti Sumandi ini dinikahi anak Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang bernama Mufti Jamaluddin. Setelah berguru ke beberapa ulama karismatik, kemudian beliau berguru ke Datu Suban tadi. Dia satu-satunya murid yang dipercaya oleh Datu Suban untuk menerima kitab yang terkenal, yaitu dengan kitab Barincong. Kemudian beliau berkat mengamalkan ilmu yang beliau peroleh baik dari guru ataupun dari kitab Barincong, Datu Sanggul mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon katanya diantaranya adalah karomah tersebut, jika sholat Jumat beliau selalu berada di Masjidil Haram di Mekah. Karena seringnya sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah, maka beliau Muhammad Abdus Somad pun mendapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di tanah suci Mekah. Konon Syekh Muhammad Al-Banjari lah yang menjadi saksi kepada warga Banjar jika Muhammad Abdus Somad setiap Jumat sholat di Masjidil Haram. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kepada warga Banjar setelah dia selesai menuntut ilmunya di Mekah. Syekh Muhammad Arsad pun ingin menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan. Tetapi sayang, setelah sampai di Tatakan, Datu Sanggul sudah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya pada waktu itu di kerajaan Banjar ditetapkan syariat agama Islam, sehingga diwajibkan bagi warga laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa pada hari Jumat untuk melaksanakan sholat di masjid. Jika tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, maka akan didenda katanya. Karena setiap sholat Jumat Syekh Abdus Somad selalu sholat di Masjidil Haram, maka setiap minggu beliau harus membayar denda kepada kerajaan. Karena seringnya membayar denda, hartanya pun tertinggal cuma kuantan dan landai, alat memasak nasi dan sayuran. Akhirnya setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda,
akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat di masjid kampungnya. Salah satu karomah Syekh Abdul Somad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau adalah di mana saat menceburkan diri ke air sungai untuk berwudu, namun badannya tidak basah, yang wajib, kecuali yang wajib wudu, yang lainnya tidak basah, seperti baju, sarung, sajadah itu tidak basah guys, kecuali badan-badan yang wajib wudu. Setelah kejadian itu pun orang-orang tidak berani lagi macam-macam dengan beliau, dan denda tidak diberlakukan lagi kepada beliau. Adapun penamaan Datu Sanggul ini, salah satu riwayat menceritakan karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya dalam khalwat khusus yang sama, artinya menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan beliau sering menyanggul atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Kemudian ada versi lain lagi, Datu Sanggul itu diberikan karena kegemarannya menyanggul, berburu binatang rusa dengan menggunakan sumpit. Ada juga yang mengatakan rambutnya panjang dan selalu disanggul atau digulung. Datu Sanggul juga dikenal pula sebagai Datu Muning yang aktif berdakwah di daerah bagian selatan Banjarmasin atau di Rantau dan sekitarnya, dan giat mengusahakan memberi tiang-tiang kayu besi bagi orang-orang yang mendirikan masjid, sehingga pokok kayu ulin besar bekas tebangan Datu Sanggul di Kampung Pungguh, Kabupaten Barito Utara, dan pancang tiang ulin di pedalaman Kampung Dayak Batung di hulu Sungai Selatan. Salah satu karya spektakuler yang masih dikenang hingga saat ini adalah membuat tatakan kayu menjadi soko guru masjid di desa Tatakan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga ketika membuat kayu untuk Masjid Demak. Nah, itulah guys sedikit cerita atau kisah karomah dari Datu Sanggul. Beliau juga konon katanya termasuk wali Allah yang berada di Kalimantan Selatan khususnya. Oke, terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan mohon dikoreksi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.